Kian dekatnya ajal kapitalisme. Tanda-tanda runtuhnya sistem kapitalisme dunia tinggal menghitung hari. Indikasi ini terlihat dari dua negara adidaya saat ini, yaitu Amerika dan China, yang mulai kesulitan likuiditas untuk membayar hutang-hutang mereka yang jatuh tempo yang besarnya sangat fantastis. BUMN Cina misalnya dilaporkan gagal membayar hutangnya, gagal bayar obligasi senilai 6,1 miliar US dollar atau setara dengan 564 triliun yang terjadi antara Januari dan Oktober 2020. Kejadian ini sontak membuat pasar utang Cina terguncang hingga mengakibatkan harga obligasinya anjlok. Realitas di atas dapat dipastikan bukan hanya akan dialami oleh Amerika dan China saja, tapi juga nasib yang sama akan dialami oleh semua negara orbit kapitalisme tak terkecuali negeri ini karena menggunakan sistem yang sama, yaitu kapitalisme. Dekatnya ajal kapitalisme dunia semakin jelas terbaca dari laporan Institute of International Finance yang menyebutkan bahwa total hutang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah seluruh dunia pada kuartal ketiga 2020 mencapai 253 triliun US dollar. Jumlah ini setara dengan 322% terhadap pendapatan domestik bruto seluruh negara di dunia. Keruntuhan sistem kapitalisme bukanlah hal yang luar biasa, karena sejatinya sistem ini sejak lahirnya telah membawa cacat bawaan. Ini tak lain karena fundamental tujuan ekonominya yang hanya jadi alat pemuas nafsu serakah para pemodal. Fondasi ekonominya pun teramat rapuh karena ditopang oleh sektor non-real, praktek ribawi, dan uang kertas yang selalu memicu krisis dan inflasi permanen. Seorang Karl Marx pun pernah meramalkan bahwa kapitalisme akan mengalami keruntuhan. Penyebabnya adalah ulah dari kaum kapitalisme itu sendiri yang bersifat rakus. Kerakusan inilah yang menjadi kekuatan sekaligus kelemahan dari kapitalisme. Dari fakta kian dekatnya ajal kapitalisme yang sudah di ujung tanduk saat ini, sudah saatnya dan sekaranglah waktunya umat muslim maju ke depan dan terdepan, memaparkan konstruksi sistem ekonomi Islam sebagai satu-satunya sistem ekonomi terbaik untuk menyudahi kerusakan dan menyelamatkan peradaban. Hidup sejatinya adalah siklus pengulangan sejarah. Maka sejarah itu akan kembali terulang ketika dunia di puncak kezaliman dan keterpurukan. Maka Islam dengan ideologi dan sistem kehidupannya hadir untuk memperbaiki dunia dan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Karena hanya politik ekonomi Islam sajalah yang memiliki keunggulan komparatif, anti krisis, dan solutif terhadap persoalan ekonomi secara fundamental.